Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Minta Syukur Sederhana Gulu AMDK, peserta Latsar Angkatan 18 Kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan mind map, akuntabilitas dan nasionalisme serta penerapannya. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Andus Jumasdi Damanik, Esa M.Hom. Apa saja nilai-nilai dasar CPNS? Nilai-nilai dasar CPNS terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Baik, sekarang kita akan membahas tentang akuntabilitas. Pada materi akuntabilitas, kita akan membahas 4 bagian, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks menjadi PNS yang akuntabel. Definisi dari akuntabilitas itu sendiri adalah kewajiban setiap individu atau kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Aspek-aspek dalam akuntabilitas terdiri dari 1. Sebuah hubungan, 2. Berorientasi pada hasil, 3. Membutuhkan laporan, 4. Membutuhkan konsekuensi, 5. Memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik terdiri dari demokratis, efisiensi, efektivitas. Tingkatan dari akuntabilitas itu sendiri terdiri dari akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Masuk kita pada bagian yang kedua, yaitu mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas terdiri dari 1. Akuntabilitas kejujuran hukum, 2. Akuntabilitas proses, 3. Akuntabilitas program, 4. Akuntabilitas kebijakan. Alat akuntabilitas 1. Perencanaan strategis, 2. Kontrak kerja, 3. Laporan kinerja. Nilai-nilai dasar akuntabilitas adalah kepemimpinan, transparansi, keseimbangan, tanggung jawab, kejelasan, keadilan, kepercayaan, dan konsisten. Lingkungan kerja kepemimpinan. Lingkungan kerja kepemimpinan, transparansi, integritas, konsistensi, keseimbangan, kejelasan, kepercayaan, dan keadilan. Akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks terdiri dari perilaku yang berhubungan dengan transparansi, akses informasi, perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara, perilaku yang berhubungan dengan data dan informasi pemerintah, yang berhubungan dengan konflik pemerintah. Yang terakhir menjadi PNS yang akuntabel. 1. Memahami asas penyelenggaraan kebijakan, yaitu kepastian hukum dan kesejahteraan. Yang kedua, prinsip profesi ASN, yaitu kode etik ASN, komitmen, profesionalitas, dan sebagainya. Ketiga, perilaku ASN, yaitu transparan, tidak curang, bertanggung jawab, dan berkaitan dengan konflik kepentingan.
Sekarang kita akan membahas tentang nasionalisme. Nasionalisme mempunyai definisi tersendiri, yaitu nasionalisme pada hakikatnya adalah suatu kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Pada materi nasionalisme akan kita bahas 3 bagian, yaitu tugas seorang ASN, prinsip, dan nilai dasar ASN. Tugas ASN yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme, pemersatu bangsa, melayani, dan berintegrasi. Sedangkan nilai-nilai dasar ASN yaitu sila pertama percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sila kedua bersikap adil, sila ketiga cinta tanah air, sila keempat demokratis atau mufakat, dan sila kelima tidak serakah atau menjunjung tinggi kebersamaan. Sedangkan prinsip dari nasionalisme ini sendiri adalah yang pertama, hasrat untuk mencapai persatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Beberapa penerapan nilai-nilai akuntabilitas. Yang pertama, sikap perilaku konsistensi. Contohnya, datang tidak terlambat. Yang kedua, sikap perilaku bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Contohnya, menyelesaikan laporan RTCP setiap bulannya. Yang ketiga, sikap perilaku akuntabel. Contohnya, tidak memberikan informasi yang berkaitan dengan pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan. Yang keempat, sikap perilaku tanggung jawab. Contohnya, menggunakan alat kesehatan dengan penuh tanggung jawab. Beberapa penerapan nilai-nilai nasionalisme. Yang pertama, menerapkan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu dengan rajin beribadah. Yang kedua, menerapkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menerapkan nilai kemanusiaan dengan cara menolong orang lain dan sebagainya. Yang ketiga, menerapkan sila ketiga, persatuan Indonesia, salah satunya dengan memakai masker atau mematuhi protokol kesehatan. Yang keempat, menerapkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu melakukan musyawarah atau mufakat dalam suatu kegiatan. Kemudian yang kelima, menerapkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan cara ikut serta dalam kerja bakti di wilayah kelurahan dan sebagainya.